Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anesta Ayu Lestari. Saya Tia Sekar Pratiwi. Di sini kita akan menjelaskan dan mempraktikkan materi kurban dan akikah. Secara bahasa, kata kurban berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar kuroba, yukoribu, kurbanan, yang artinya mendekat. Dengan demikian, makna kurban dalam Islam berarti mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menyingkirkan hal-hal yang dapat membatasi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dalam bahasa Arab disebut udiyah, yang berarti menyembelih hewan pada pagi hari. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dari hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hukum kurban sunnah muakkad yang bersifat kifayah. Berdasarkan sejumlah hadis, kurban tidak wajib. Berdasarkan hadis Abu Bakar dan Umar bahwa mereka berdua tidak berkurban karena khawatir kurban dipahami sebagai suatu kewajiban. Adapun waktu yang diperbolehkan melaksanakan penyembelihan kurban hanya dibatasi 4 hari, yaitu pada hari raya Idul Adha yang bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jenis hewan kurban. Hewan ternak yang boleh dijadikan kurban adalah domba berumur setahun, kambing bandot berumur 2 tahun, unta, dan sapi. Jika diurutkan, 5 hewan kurban paling utama yaitu unta atau badanah, kemudian sapi betina, domba, dan terakhir kambing betina. Namun, kurban 7 ekor kambing lebih utama daripada seekor unta. Pemilihan jenis hewan kurban tergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing orang. Syarat-syarat hewan kurban. Hewan kurban harus memenuhi jenis hewan ternak yang diperbolehkan seperti domba, sapi, kerbau, kambing, dan unta. Hewan kurban harus memenuhi usia minimal yang ditentukan syariat, yaitu minimal 1 tahun untuk kambing, minimal 2 tahun untuk sapi atau kerbau, dan minimal 5 tahun untuk unta. Hewan kurban harus dalam keadaan sehat, tidak cacat, dan tidak berpenyakit. Hewan kurban tidak boleh buta, hewan kurban tidak boleh hamil, dan hewan kurban harus jantan. Pertama, kita membutuhkan alat penampung darah dan pisau tajam. Tidak boleh tumpul karena akan menyakitkan hewan kurban. Kedua, hewan diarahkan ke kiblat dan lambung kiri sapi diarahkan ke bawah. Ketiga, kaki sapi diikat atau dipegang, lalu kepala sapi diarahkan ke bawah lalu ditekan. 4. Letakkan kepala hewan ke dalam penampungan darah yang telah disiapkan. Kelima, membaca niat menyembelih hewan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal minna ya karim. Keenam, membaca basmalah, salawat Nabi, dan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketujuh, arahkan pisau ke leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, salur makanan, dan urat leher lainnya. Hikmah dari kurban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengorbanan hewan ternak seperti sapi, kambing, atau domba, menunjukkan rasa syukur dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Melatih keikhlasan dan pengorbanan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Berbagi rezeki dengan orang yang membutuhkan dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Akikah secara bahasa maknanya adalah memotong rambut yang ada di kepala bayi ketika lahir. Adapun secara istilah, akikah adalah hewan yang disembelih untuk sang bayi pada saat rambut bayi tersebut dipotong. Akikah adalah pengorbanan dalam syariat Islam sebagaimana bentuk rasa syukur umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala mengenai bayi yang dilahirkan. Hukum akikah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang harus diutamakan. Artinya, apabila seorang muslim mampu melaksanakannya karena mempunyai harta yang cukup, maka dia dianjurkan untuk melakukan akikah bagi anaknya saat anak tersebut masih bayi. Sementara, bagi orang yang kurang atau tidak mampu, pelaksanaan akikah dapat ditiadakan waktu yang dianjurkan. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama menyepakati bahwa waktu pelaksanaan akikah yang paling baik adalah pada hari ke-7 semenjak hari kelahiran. Namun jika berhalangan karena sesuatu dan hal lainnya, akikah dapat dilaksanakan pada hari ke-14 atau hari ke-21.
Namun, jika seseorang tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, maka kewajiban melaksanakan akikah pun gugur. Karena apabila memang benar-benar tidak mampu, seseorang diperbolehkan untuk meninggalkan atau tidak melakukan ibadah akikah. Memilih hewan untuk akikah. Hewan dengan kriteria yang serupa dengan hewan kurban seperti kambing dan domba yang sehat adalah yang sebaiknya dipilih untuk proses akikah. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Umur dari hewan ternak ini idealnya minimal telah menginjak usia 1 tahun. Cara menyembelih hewan akikah. Yang pertama, tidak menyakiti hewan akikah ketika hendak dibawa ke tempat penyembelihan hewan akikah. Yang kedua, yaitu tidak mengasah pisau di depan hewan akikah. Yang ketiga, yaitu beri hewan akikah minum. Yang keempat, ikat kaki hewan akikah atau dipegang supaya tidak berlari. Yang kelima, tidurkan hewan ke arah kiri dan mengarah ke kiblat. Yang keenam, letakkan kepala hewan akikah di wadah darah yang sudah disediakan. Yang ketujuh yaitu membaca niat untuk menyembelih hewan akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma minka walaka. Allahumma taqabbal minni. Hadi akikah fulan bin fulan. Yaitu menyembelih leher atau pangkal leher. Yang kesembilan yaitu arahkan pisau dari depan ke belakang secara cepat. Beli hewan akikah sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Berikan daging akikah. Daging akikah anak yang sudah disembelih menurut anjuran Islam harus dibagikan kepada para tetangga dan kerabat, dan sebaiknya dalam keadaan matang atau sudah dimasak. Memberi nama dan mencukur rambut saat akikah. Di dalam tata cara akikah selanjutnya disunahkan untuk mencukur rambut dan memberikan nama kepada anak. Dianjurkan pula untuk memberikan nama dengan arti yang baik. Biayai akikah anak. Proses akikah anak akan menjadi tanggung jawab penuh kedua orang tua. Namun, diperbolehkan jika nanti dalam praktiknya proses akikah dibiayai oleh orang selain orang tuanya seperti kerabat atau saudaranya. Hikmah menjalankan akikah. Banyak hikmah dan keutamaan yang dapat dipetik dan diraih dari proses pelaksanaan ibadah akikah. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akikah membantu dalam mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya berupa kelahiran seorang anak, karena nantinya anak tersebut diharapkan dapat menjadi penerus yang soleh dan soleha bagi keluarganya. Yang kedua yaitu melaksanakan akikah berarti meneladani dan mengikuti sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu akikah adalah momen untuk berbagi pada sesama dan mempererat tali persaudaraan serta silaturahmi. Yang keempat yaitu akikah adalah bentuk perasaan gembira dan upaya membagikan kegembiraan tersebut pada orang lain. Itu tadi penjelasan dan praktek penyembelihan hewan kurban dan akikah dari kami. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.